Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Putra Sutardi. Saya mahasiswa program studi Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang semester 4. Saya merupakan penerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi S1 reguler tahun 2021. Di sini, saya akan membagikan cerita pengalaman saya beserta tips and tricks selama mendaftar beasiswa tersebut. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Desi yang telah memberikan nasihat dan saran serta membimbing saya selama proses mendaftar beasiswa ini. Lalu kepada teman saya, Vina Sofiatul Ulfa, rekan seperjuangan saya untuk mendapatkan beasiswa ini yang mensupport saya dan saling berbagi informasi. Dan lalu kepada teman saya, Iqbal, penerima beasiswa Sobat Bumi tahun 2020 yang telah memberikan cerita pengalaman yang menjadi modal kuat saya untuk mendaftar beasiswa ini. Dan yang terakhir, kepada Pertamina Foundation yang telah memberikan saya beasiswa ini. Baik, kita lanjutkan saja ke pengalaman saya mendaftar beasiswa ini. Nah, hal yang diajarkan Kaprodi kepada saya adalah tentang apa yang harus pertama kita lakukan untuk mendapatkan beasiswa, yaitu dengan mengenali lebih jauh dengan siapa yang akan memberikan beasiswa. Dalam kasus ini, pemberi beasiswa saya adalah Pertamina Foundation. Pertamina Foundation sendiri adalah yayasan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, sosial, dan lingkungan hidup. Nah, adapun programnya salah satunya adalah beasiswa Sobat Bumi. Nah, tujuan dari program beasiswa Sobat Bumi adalah memberikan beasiswa kepada pemimpin masa depan yang unggul dan kreatif, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerima beasiswa Sobat Bumi yang diinginkan oleh Pertamina Foundation adalah yang memiliki akademik yang unggul, aktif berorganisasi, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Nah, adapun beasiswa Sobat Bumi sendiri dibagi menjadi 4, yakni beasiswa reguler yang ditujukan kepada universitas yang bermitra dengan Pertamina. Lalu ada beasiswa afirmasi yang ditujukan kepada daerah operasional Pertamina. Lalu ada beasiswa vokasi untuk D3 dan D4. Lalu yang terakhir ada beasiswa Pertamina Peduli untuk penyandang disabilitas. Kita lanjutkan ke cerita pengalaman saya. Selama mendaftar beasiswa ini, terdapat 2 proses yang harus kita lewati. Yang pertama adalah tahap administrasi, dan yang kedua adalah tahap wawancara. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai tahap administrasi yang telah saya lalui. Nah, yang pertama saya lakukan, pertama adalah memastikan bahwa saya sudah sesuai dengan persyaratan beasiswa tersebut. Nah, adapun saya akan coba bacakan persyaratan beasiswa tersebut dan sedikit menjelaskannya. Nah, yang pertama, persyaratan dari beasiswa Sobat Bumi ini adalah kita minimal menempuh semester 2, yang berarti beasiswa ini ada di semester genap. Jadi beasiswa ini ditunjukkan untuk mahasiswa semester 4, 2, 6. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa ini bisa mempersiapkan diri karena pada tahun kemarin pun beasiswa ini dibuka di semester genap. Jadi kita bisa bersiap-siap hingga nanti semester genap. Lalu yang kedua adalah aktif berorganisasi atau aktif di kegiatan sosial bermasyarakat. Ya sesuai dengan tujuan yang Pertamina Foundation sendiri yang sudah saya sebutkan di awal. Lalu yang ketiga memiliki IPK lebih daripada 3 dalam skala 4. Lalu yang keempat, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun. Yang kelima, kita tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun. Nah, lalu yang keenam, di sini kita membuat karya tulis bertemakan pengalaman dalam aksi solidaritas COVID-19 dan rencana aksi recovery COVID-19. Nah, untuk tema dari karya tulis ini sendiri setiap tahun berbeda-beda. Jadi jika merasa yakin dengan kemampuan karya tulis, silahkan aja bisa dicoba terlebih dahulu untuk mendaftar beasiswa ini. Lalu yang terakhir itu adalah berada di kampus yang bermitra dengan Pertamina. Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan. Dan jika kita sudah sesuai dengan 7 persyaratan, kita bisa langsung mulai menyelesaikan tahap administrasi. Adapun administrasi yang harus diselesaikan adalah dengan mencantumkan pencapaian akademik, pengalaman berorganisasi, dan yang terakhir adalah kita mencantumkan karya tulis kita. Setelah kita melakukan submit, maka kita hanya perlu menunggu pengumuman untuk sampai ke tahap selanjutnya, yakni tahap wawancara. Nah, dalam tahap wawancara,
Yang saya tekankan adalah kita jangan mengenali diri kita sendiri, karena pertanyaan akan seputar tentang diri kita. Nah, pertanyaan seperti pengalaman berorganisasi ini yang cukup penting. Lalu pencapaian tentang, ya pokoknya tentang intinya tentang diri kita. Nah, jadi kita siapkan hal-hal apa saja yang membuat interviewer tertarik kepada diri kita. Tetapi kita tetap rendah hati, tidak menyombongkan. Jadi sehingga interviewer tidak merasa jengkel terhadap kita. Hal ini yang harus kita tekankan. Nah, lalu tentang gambaran masa depan, tentang setelah kita menerima beasiswa atau 5 tahun ke depan kita akan lakukan apa, hal-hal seperti inilah yang nanti akan ditanyakan oleh interviewer. Nah, lalu Pertamina Foundation sendiri menyiapkan berbagai macam webinar online seperti bagaimana cara melewati tahap wawancara. Lalu juga banyak lagi webinar bermanfaat yang dihadirkan oleh Pertamina. Jadi kita tidak perlu takut untuk tahap wawancara ini karena pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh interviewer tidak akan jauh dari webinar yang sudah disiapkan sebelumnya. Demikian cerita pengalaman saya. Ya, terakhir tips dari saya yang menurut saya ini penting adalah pada tahap administrasi berkas-berkas yang kita lampirkan itu harus jelas, tidak berbayang dan lain-lain. Karena menurut saya sendiri hal yang pertama dilihat oleh Pertamina adalah keseriusan kita dalam melampirkan administrasi. Ya kalau dokumen seperti kartu keluarga saja sedikit buram, saya merasa pihak Pertamina sendiri akan sedikit ragu tentang identitas kita. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya doakan juga ke depannya teman-teman saya juga bisa mendapatkan beasiswa. Ya terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe di channel Desiu. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.